hai ibu-ibu Dharma Wanita, hai bini-bini wali kota, hai bini-bini bupati, hai bini-bini gubernur. Tengoklah ini. Kecamatan ada tim-tim kita untuk mencari nanti rumah ke rumah, menengok, memberitahu, nanti dibuatkan grupnya, ditengok videonya, laporannya nanti akurat. Sekarang kita krisis kepercayaan. Iya kalau duit sampai, kalau tak sampai, insya Allah terpercaya. Tapi tanggung jawab saya berat juga ini. Kalau sampai duit ini hilang saya itu cepat. Panti Asuhan Perempuan dan Balita Fajar Harapan, Jalan Jenderal Sudirman, Tenggerang Tengah, Pekanbaru. Untung batas sembahyang tadi begitu. Baik, lanjut. Tengok, anak-anak bayi tak berdosa. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Tak ada anak zina, tak ada anak hitam berdosa. Jangan kau pegang anak itu anak zina itu hitam tangan awak itu. Tak ada, semua anak itu suci. Makanya bapak ibu yang datang nanti ke sana jenguk. Saya tak bisa menjenguk Pak Ustaz. Inilah guna lembaga ini. Yang tak bisa menjenguk nanti dikirimkan gambarnya, videonya, catat nomor HP ini semua, di-share. Nanti kita punya websitenya, ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada grup WhatsAppnya. Tengok gambarnya, perhatikan, menyentuh hati. Tidak lagi ada alasan tidak mau karena tidak tahu. Karena pagi ini kita sudah mencari tahu. Yang di luar ada layar. Alhamdulillah. Ini perlu saya tanya, jangan sampai nanti yang di luar merasa kami tak tahu. Pokoknya semua tidak ada alasan, semua tahu karena sudah menengok layar. Tengoklah anak-anak tak berdosa. Anak yang mengalami gizi buruk, malu kita orang Riau. Minyak di bawah, minyak di atas. Kalau mau turun pesawat di Riau, nampak hijau bawah, pokok sawit sama gota. Untayan Zamrud Katulistiwa, Gemah Rifah, Loh Jenawi, tongkat dan batu jadi tanah. Hebat dia Pak Ustaz, Pekanbaru itu. Waktu mau mendarat di Sultan Syarif Kasim II, hijau. Iya. Punya siapa Pak Ustaz? Entah. Karet entah punya siapa, gotah entah punya siapa, sawit entah punya siapa. Gedung yang tinggi itu tak tahu. Yang punya kita mana? Lotek. Bukan saya menyepelekan ibu yang jual lotek, halal. Tapi kita ingin tanah ini punya kita. Jangan diambil korporat perusahaan besar, 0,01% lah yang diberikannya kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan lahir pemimpin-pemimpin yang adil, memberikan hak Riau untuk Riau. Salah seorang anak warga Jalan Bina Karya Panam Pekanbaru mengalami gizi buruk. Ayah bekerja sebagai kuli bangunan lepas, sedangkan ibunya kerja sebagai cleaning service. Anak ini bersama 3 saudaranya yang lain tak bisa menikmati makanan cukup gizi. Mereka tinggal di rumah berukuran 4x4 meter yang hanya memiliki 1 ruangan. Hai ibu-ibu Dharma Wanita, hai bini-bini wali kota, hai bini-bini bupati, hai bini-bini gubernur. Tengoklah ini. Ustaz berani ngomong gitu sekarang. Sudah. Saya sejak jadi capres nih. Dulu saya takut nyebut bini gubernur ini tadi. Sejak di Lampung-Lampung kan orang kecil aja. Mudah-mudahan mereka tak tahu. Tak juga mereka sampai ke telinga mereka. Entahlah. Inilah guna acaranya. Nanti tolong rekaman adik-adik ini potong. Yang cakap saya keras tadi. Hai bini bupati, hai bini wali kota. Potong, masukkan ke Instagram, masuk ke telinga mereka.
Mudah-mudahan pas pula ada yang mutar itu waktu mereka rapat di kantor kan. Kita liburan ini kemana? Ke Jepang apa ke Jerman? Hai ini bupati. Tengok. Adalah tersentuh bini-bini pejabat itu. Karena begitu kata Ustaz Somad, maka kita tak jadi berangkat, kata ketuanya. Ketuanya setuju. Yang anak-anak buat rantu. Mudah-mudahan Ustaz itu mati toga. Tak apa-apa, yang penting ini sudah sampai. Betul? Amin. Amin. Banyak juga ini. Tim Riau bersedekah mengunjungi kediaman anak yang mengalami gizi buruk. Sulung dari keluarga ini putus sekolah. Anak yang sulung, anak yang pertama putus sekolah untuk membantu adik-adik mengambil upah cuci. Menjadi buruh cuci, bu. Anak kita, pandanglah mereka sebagai anak-anak kita. La yu'minu ahadukum, kalian tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama macam sayang pada diri sendiri. Jangan alih dulu. Tengoklah. Tapi tim Riau bersedekah ini tak pula yakin kita tengok gaya. Baju mahal-mahal. Akan datang tengok orang susah pakai baju yang susah. Tengok baju saya. Mana pernah saya pakai baju-baju mewah? Ada duit saya beli baju. Tak ada. Peci ini hadiah dari Aceh. Harganya 4 rencong. Mana berani orang ngejek saya sekarang. Baju ini dari Pak Jenderal Abdul Karim. Waktu dia tugas jadi Danrem. Kapan saya bisa jumpa Ustaz Somad? Besok subuh di Masjid Agung An-Nur. Datanglah saya. Sampai di Masjid An-Nur, jumpa silaturahim. Saya sudah lama jumpa Ustaz. Ya Pak. Habis itu diutusnya stafnya datang ke rumah. Staf datang ke rumah mengambil baju saya. Saya udah takut nih, jangan-jangan intel ini. Diambil baju saya, rupanya untuk mengambil ukuran. Diukurnya, dikasihnya saya baju 7 biji. Ini salah satu. Suka pula saya baju. Rupanya baju yang dikasih orang ikhlas itu suka kita masuk. Oleh sebab itu maka inilah amal yang tetap mengalir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengok berebut Bapak mengisi duit itu. Jadi kalau tengok warnanya buang. Itu baru DP-nya aja. Mengaji kita udah lama Bapak Ibu. Kita udah lama ngaji di Pekanbaru. Dr. Mustafa Umar pulang dari Kuala Lumpur tahun 2006. Sekarang udah berapa tahun? 12 tahun Dr. Mustafa Umar sudah mengajar tafsir. Tak lama sesudah itu pulang pula Dr. Mawardi Muhammad Saleh Fikih. Dr. Mawardi Muhammad Saleh Fikih. Dr. Mustafa Umar tafsir. Barulah pulang Dr. Zulhendri Rais membawa hadis. Kajian hadis bersanad subuh Sabtu. Apa arti bersanad itu? Dari Dr. Zulhendri Rais naik sanadnya kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah sanadnya 2. Dari timur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dari barat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Sampai sanadnya kepada Imam As-Sakhawi. Sampai kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sampai kepada Imam Nawawi. Sampai kepada Imam Syafi'i. Syafi'i mengambil Malik bin Anas. Malik dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari Abu Zinad. Abu Zinad dari Al-A'raj. A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang belajar hadis subuh Sabtu di masjid ini bersambung sanadnya dari mulut ke mulut sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang belum juga datang kemari? Karena tak subuh ini saya kasih tahu. Menyesal yang selama ini tak datang.
Untung Ustaz Zulhendri itu masih hidup lagi. Bayangkan kalau meninggal dia, putus sanad, hilang satu mulut. Karena hadis diambil dari mulut ke mulut. Mulut Nabi turun ke sahabat, mulut sahabat turun ke tabi'in, mulut tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in ke imam mazhab, dari imam mazhab ke imam mujtahid, sampailah ke Syekh Al-Jum'ah, sampai ke Ustaz Zulhendri, sampai ke masjid ini. Sampai itu aku dengar dari telingaku ke mulutnya langsung. Bukan baca buku. Orang yang baca hadis dari buku namanya suhufi, mengambil dari kertas, bukan dari mulut. Di sini kajian hadis bersanad. Masalah ilmu Pekanbaru ini sudah khatam, selesai. Kaji kita subuh ini tak lagi ilmu. Anak yatim, fakir miskin, orang susah. Tim Riau bersedekah. Oke, kita lanjutkan. Itu apa? Itu bukan bola. Memang tak begini. Pasangan suami istri lansia. Lansia itu bukan nama bini dia. Lansia itu artinya lanjut usia. Banyak namo-namo yang awak sangko elok, pupunya tak elok. Resti, pupunya resiko tinggi. Lansia, lanjut usia. Siapa yang menolong mereka? Anak tak ada, suami meninggal, istri sudah lama mati, hidup sebatang kara, tinggal dari sisa-sisa makanan orang lain tak tahu. Maka subuh ini dikasih tahu. Di setiap kecamatan ada tim surveinya, ada mengontrolnya. Kalau sampai kita biarkan mereka, dosa orang yang mengaji bukan tak sholat. Dosa orang yang sudah tabligh akbar bukan tak puasa sunat. Sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat isyraq, sholat awabin, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Masjid An-Nur penuh. Begitu datang, sholat sunat taubat. Habis itu, sholat sunat hajat. Habis itu, sholat sunat duha. Habis itu, sholat sunat tasbih. Sering dilakukan di An-Nur kan? 5 tahun sekali. Musim-musim pilkada semua tidak. Tak usah cerita masalah sholat sunat. Orang Pekanbaru paling hebat. Etika 10 malam berserak tisu menangis. Ya Allah. Giliran lewat kotak 2000 perak. Jangan jadikan agama sebagai opium. Tahu Bapak Ibu opium? Candu, penenang, pelit, kedekus, bakhil, duit tak mau keluar, duit pergi untuk maksiat, buat dosa. Giliran menangis acara pengajian, Astaghfirullah Rabbal baraya. Saya kalau mendengar ceramah Pak Ustaz tadi, hancur hati saya Pak. Dah habis. Itulah orang kecanduan agama. Agama hanya sebagai pelipur lara, penenang jiwa, tapi tidak memberikan efek sosial. Yang miskin tetap miskin, yang susah tetap susah, anak tak sekolah tetap tak sekolah. Itu beda kotak. Riau bersedekah dengan yang lain.